Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Tabea. Hai anak-anakku pintar, apa kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, baiklah anak-anak pintar, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat terserap dengan baik. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, anak-anak pintar, sebelum ibu mulai, marilah kita sama-sama melakukan tepuk PPK. Nah, anak-anak pintar, perhatikan dan ikuti gerakan ibu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK luar biasa, yes, yes, yes. Nah, anak-anak pintar, hari ini kita belajar tema 2, masih tetap tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan juga masih tetap di subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, amati gambar di bawah. Nah, ada Lani sedang menyiram tanaman. Nah, tanaman juga membutuhkan minum. Nah, hewan juga membutuhkan makanan. Nah, anak-anak, ada 3 tujuan pembelajaran dari pembelajaran 5 dan 6. Yang pertama, menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. Yang kedua, bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan. Yang ketiga, menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Nah, ketiga tujuan pembelajaran ini sudah kita ajarkan, sudah Ibu ajarkan pada pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak amati gambar, 2 gambar tersebut. Anak-anak kita masih belajar mengenai dongeng, tetapi setiap masuk ke pembelajaran tetap judulnya berbeda. Nah, anak-anak sudah tahu apa itu dongeng karena Ibu sudah berikan penjelasan tentang dongeng. Nah, pengertian dongeng adalah sebuah cerita yang memang tidak benar-benar terjadi. Nah, ada juga beberapa unsur-unsur dari dongeng tersebut, yaitu tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat. Kali ini kita belajar tentang dongeng yang judulnya Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, perhatikan ya. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Nah, kata putri 1, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Jawab putri 2, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri 1, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Kata bunga sedap malam, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu?" Jawab bunga anggrek, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Kata bunga mawar biru, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu. Jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumannya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi.
Dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di tempat bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilakan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Kata bunga sedap malam, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Kata bunga anggrek, aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Kata bunga mawar biru, selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya. Jawab bunga melati, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, anak-anak, bekerja sama merupakan salah satu sikap baik yang kita lakukan. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik pula kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik kepada tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat buat kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sakit, teman-teman yang mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, contoh yang lain, misalkan ada keluargamu, temanmu, saudaramu yang sakit. Nah, mendoakan agar mereka cepat sembuh. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Perhatikan contohnya ya. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkan pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, untuk sifat pertukaran penjumlahan ini kita sudah belajar di pembelajaran 3 dan 4. Nah, ini kita hanya melanjutkannya saja. Nah, perhatikan pada kotak di bawah ini. 500 tambah 610 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110. Nah, jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, ada pertukaran penjumlahan. Yang pertama 500 ditambah 610 hasilnya 1110. Nah, yang inilah yang kedua. Apakah 610 ditambah dengan 500 itu hasilnya sama? Tetap hasilnya sama walaupun pertukaran posisinya. Yang pertama 500 ditambah 610 hasilnya 1110. Yang kedua kita letakkan bilangan yang kedua di depan, tetap hasilnya sama. Jadi 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610 hasilnya sama dengan 1110. Nah, anak-anak, ini ada latihan soal tentang materi yang Ibu sudah berikan. Nah, 1. Tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Dongeng yang tadi tentang bunga melati yang baik hati itu. Nah, kedua, apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Jawab pada kotak yang berwarna ungu. Kemudian, Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka yang menyimpan dalam kantong plastik hitam. Beni mengumpulkan 720 helai daun nangka, ia meletakkan pada kantong plastik merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Nah, cara kerjanya seperti contoh yang tadi Ibu sudah berikan itu. Walaupun bilangan itu
menukar tempat atau posisinya, tetap hasilnya itu juga sama. Nah, anak-anakku yang pintar, demikianlah pembelajaran dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian ya. Pesan Ibu, jangan lupa belajar dan belajar walaupun kita masih stay at home. Nah, harus semangat ya untuk belajar. Jangan lupa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan tubuh. Dan jangan lupa pula menjaga pola makan yang baik dan tetap di rumah. Dan jangan lupa pesan Ibu yang satu ini, taati protokol kesehatan dan jangan lupa berdoa ya, agar COVID-19 cepat berakhir supaya kalian bisa berkumpul kembali atau kembali ke sekolah lagi dan berkumpul dengan teman-temanmu dan ibu dan bapak gurumu agar saling mengenal satu sama lain. Nah, sampai di sini dulu ya materi Ibu. Nah, insya Allah kita akan ketemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.